Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran sangat mungkin terjadi. Namun di sisi lain, Trump justru mengancam akan kembali membombardir Iran jika negosiasi gagal. Lantas seberapa serius pernyataan Trump dalam situasi konflik bersenjata yang masih terus berlangsung? Kita akan bahas bersama Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat malam Pak Wibawanto, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak. Baik Pak Wibawanto, kalau kita melihat pernyataan Donald Trump melalui sosial media, ini kesannya justru sangat pasif agresif begitu ya. Karena ia menyebut bahwa kalau Iran tidak setuju atau negosiasinya gagal, maka AS kemungkinan akan membombardir Iran kembali. Nah, dari pernyataan ini menurut Anda seberapa serius pernyataan ancaman terbuka yang disampaikan oleh Donald Trump? Jadi apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan suatu pola yang sudah terbaca sejak lama. Terbaca dari strategi keamanan nasionalnya Presiden Trump dan personality Presiden Trump dalam berdiplomasi, di dalam behavior politik atau perilaku politiknya. Di dalam strategi keamanan nasional Amerika itu ditekankan bahwa Presiden Trump akan menerapkan yang namanya adalah compliance arsitektur. Jadi arsitektur penggunaan seluruh instrumen of national power, diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi untuk memaksa lawan mengubah perilakunya untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh Washington. Itu satu. Yang kedua, pendekatannya itu adalah offensive realist. Artinya apa? Artinya adalah menggunakan instrumen of power militer sebagai garda terdepan untuk melakukan diplomasi, melakukan penekanan, ya, untuk mencapai sasaran objektif yang diharapkan. Apalagi di sini kita harus melihat bahwa Presiden Trump itu berusaha menyelesaikan permasalahan dengan Iran yang sudah 47 tahun tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh Presiden Amerika sejak tahun 79, baik dari Demokrat, dari Republik. Jadi kita harus melihat bahwa ancaman yang diberikan Presiden Trump ini bukan hanya sekedar faktor emosi, tapi bagian dari strategi korsif diplomasi Amerika. Kombinasi tekanan militer, tekanan psikologis, ekonomi, dan media untuk memaksa Iran menerima kerangka negosiasi yang diajukan oleh Amerika. Itu poinnya tuh. Nah, tetapi kita juga harus melihat bahwa Trump ini mempunyai pendekatan yang sifatnya kuantum. Kuantum itu adalah susah ditebak dalam hal intensi dan capability, sehingga responnya itu orang harus mengambil superposition, ya, dan segala sesuatu itu menjadi mungkin. Gitu. Contohnya ya, di satu sisi Presiden Trump mengatakan bahwa terdapat proses negosiasi yang promising atau menjanjikan, loh, ruang yang cukup besar untuk mencapai titik temu. Nah, harusnya tidak perlu ada ancaman lagi kan gitu Mbak ya. Tetapi malah masih ada ancaman begitu kan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan mendasar gitu, tentang apa sebenarnya definisi kemenangan oleh Amerika. Apakah ini hanya Hormuz saja? Apakah sudah berhasil memastikan Iran tidak akan membangun senjata nuklir, ya kata itu adalah prinsip fundamental yang tidak bisa ditawar-tawar? Apakah mengganti rezim? Apakah orientasi geopolitik rezim 79 Iran saat ini sudah berubah? Nah, atau hanya sekadar memaksa Iran untuk berunding. Nah, itu poin satu. Poin kedua, penafsiran itu bisa dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, di Washington sendiri menjadi semacam perdebatan. Ya. Artinya, yang pertama adalah perspektif yang mengatakan bahwa Trump itu menganggap remeh, ya, apa yang menjadi pusat kekuatan Iran. Yaitu Iran itu doktrin dan keyakinannya itu adalah tahan menderita dalam jangka waktu lama. Yeah. Sehingga Iran percaya bahwa waktu itu di pihak mereka. Mereka tidak perlu cepat-cepat untuk menyelesaikan perang ini. Dan Iran itu paham betul. Ya. Saya sekolah di Amerika, sekolah di Barat, saya paham bahwa demokrasi Barat itu mempunyai threshold di dalam peperangan, Mbak. Ya, itu disebut American Way of War. Jadi perang cepat selesai, cepat tercapai susunan politiknya dan habis itu membentuk namanya equilibrium baru, keseimbangan baru. Ternyata ini belum tercapai gitu loh. Nah, jadi ini yang dimanfaatkan oleh Iran. Itu poin satu. Poin kedua, ya, ini disampaikan oleh bahkan oleh beberapa pakar CNN lainnya, ya, seperti Farid Zakaria yang mengatakan bahwa Presiden Trump ini kelihatan tidak koheren antara intuisi taktisnya untuk melakukan penekanan dengan konsep strategis apa yang mau dicapai gitu loh. Karena tanpa kemenangan yang jelas, definisi kemenangan yang jelas, ini bisa membawa Amerika masuk ke dalam open entanglement, ya, atau namanya kekusutan baru yang tidak ada ujungnya gitu, seperti kasus di Afghanistan dan Irak. Ya. Nah, sementara pendapat lain mengatakan bahwa jika ini dilakukan, ya diterima pun, ya bridge agreement ini, namanya kan ini bridge agreement, satu lembar paper yang diajukan Washington ke Teheran ini.
diterima, itu yang penting adalah bagaimana memverifikasi itu. Artinya begini, apakah itu diikutin oleh Iran dan oleh Iran, ditaatin gitu prosesnya gitu. Nah itu kan dari perspektif Washington. Tapi perspektifnya Teheran, kita harus melihat juga Mbak, apa perspektif Teheran, bahwa ini sebenarnya merupakan apa ya namanya suatu konsep yang menguntungkan Amerika gitu. Bisa dilihat begitu secara skeptis. Kenapa? Karena leverage-nya Iran sudah diberikan, yaitu membuka Hormuz kembali kepada kondisi normal sebelum 28 Februari. Tetapi di dalam perspektif Iran belum dapat kepastian apapun, kan begitu ya Mbak? Ya. Karena di situ dikatakan bahwa dalam bentuk ini bukan settlement ya politik ya, ini adalah bridge agreement. Di situ Washington mengatakan, tolong buka dulu Hormuz, redakan dulu konflik, itu poinnya tuh. Baru semua hal terkait nuklir, terkait proxy, terkait interkontinental balistik misal, ICBM, ya, itu semua dibahas kemudian. Ya, nah, sementara Iran tetap melakukan pendekatan yang tidak berubah, yaitu tidak akan bergeser dari yang namanya strategi otonomi atau otonomi strategis untuk mempertahankan eksistensinya. Yang kedua, nuklir adalah core deterrence-nya, ya. Yang berikutnya adalah forward presence dalam bentuk proxy-proxy, dan yang ketiga adalah rudal balistik. Ya. Nah ini belum ketemu sebenarnya gitu, dan belum dijamin, dan Iran juga belum mendapatkan jaminan tidak akan diserang lagi. Nah apalagi di sini juga Trump sedang sambil mengancam. Nah ini jadi sepertinya belum bertemu Mbak, karena walaupun secara teoritis ini bisa dianggap sebagai potensi dari off-ramp diplomasi yang merupakan diplomasi yang menyelamatkan muka semua pihak yang sedang bertikai. Tetapi dari perspektif Iran ini lebih menyelamatkan mukanya Washington dibanding Iran gitu. Dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa dunia cyber saat ini itu memungkinkan sosial media itu menjadi platform untuk mengirimkan strategic signaling dari kepala negara gitu ya. Dan dalam hal ini perang itu Mbak, ya saya infokan saja nih ya, sering terjadi bukan karena perencanaan yang sudah disiapkan, tapi karena miskalkulasi yang disebabkan oleh mispersepsi. Jadi pesan-pesan seperti ini, ya apalagi satu tweet seperti itu bisa mengubah kalkulasi ekonomi, kalkulasi militer, kalkulasi intelijen, dan kalkulasi intention atau maksud dari lawan. Dan jangan sampai ini Mbak, yang namanya maksudnya Trump itu memberikan strategic ambiguity, artinya kan strategic ambiguity itu membuat lawan bingung kan. Ini benar nggak sih mau nyerang saya? Daripada begitu lebih baik saya ikutin aja deh gitu. Nah kalau ini tidak dipercaya oleh Teheran, ini namanya menjadi strategi confusion gitu, kebingungan strategis. Nah kalau kebingungan strategis ini impact-nya adalah tidak ditakuti oleh lawan dan akhirnya membuat bingung aliansi, itu poinnya tuh Mbak. Nah gitu loh ya. Jadi ini tanpa satu definisi kemenangan yang jelas dari Presiden Trump, sasaran politik yang jelas, ya, ini bisa berubah tekanan-tekanan strategis yang sportif seperti ini bisa menjadi proses eskalasi yang akhirnya menjebak Amerika sendiri. Itu yang saya antisipasi ya, secara pesimistik. Secara optimistik ya, jika semua itu saling percaya, tidak ada masalah Mbak. Tapi kan masalahnya sekarang posisinya adalah strategic deficit kepercayaan itu kan Mbak, posisinya gitu loh. Jadi ini masih sangat setengah matang lah ya kalau kita dari perspektif national security strategi melihatnya. Apalagi posisi Presiden Trump itu tidak berubah, yaitu tetap menerapkan yang namanya compliance arsitektur, gitu loh, untuk memastikan bahwa doktrin ofensif realisnya itu bisa menyelesaikan permasalahan di Iran ini, Timur Tengah. Apalagi Amerika sekarang juga harus berfokus pada banyak tantangan, fragmentasi NATO, tekanan dari Rusia, belum lagi persaingan dengan Cina. Banyak sekali gitu loh Mbak. Gitu loh. Jadi hati-hati juga Amerika. Jadi Amerika ini sekarang dalam posisi yang menurut saya dibaca oleh Iran sedang di dalam satu posisi yang dilematis gitu. Mereka pengen cepat selesai, sementara Iran tidak masalah kalau ini berlanjut lama. Itu poinnya. Oke, Pak Yubawanto, menarik tadi Anda sempat menyinggung masalah kebingungan yang strategis atas pernyataan dari Donald Trump seperti ini. Saya ingin bertanya, kalau misalkan Donald Trump mengatakan bahwa oke, saya optimis dengan kesepakatan antara AS dan juga Iran, tapi di satu sisi juga mengatakan bahwa kalau tidak sepakat akan dibombardir lagi. Prediksi Anda, respon dari Iran akan seperti apa ini? Nah, jadi posisi saya seperti ini, bahwa Iran itu menghitung yang pertama, ya, Amerika itu menyiapkan militernya untuk menghadapi satu major theater war di Cina.
ya. Sementara ya, untuk Timur Tengah, khususnya untuk Iran secara spesifik, Amerika itu dipersiapkan hanya untuk menghadapi operasi containment, operasi untuk membatasi gerakan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk Eropa itu adalah mendeter, mencegah ekspansi Rusia. Sementara untuk Homeland adalah mengamankan wilayah Amerika Utara. Nah, jadi menurut Iran, ya serangan militer dari Amerika ini pertama terbatasi oleh resource persenjataan Amerika sendiri. Jika diperhitungkan pada kontingensi jika harus menghadapi konflik yang lebih besar, itu poin satu ya. Poin kedua, nah penggunaan instrumen militer tanpa way out diplomasi, tujuan politik yang jelas itu juga bisa menjadi bencana, Mbak. Jadi Iran tahu itu gitu. Nah, jadi yang ketiga, Iran yang paling penting ini mengetahui bahwa waktu itu di pihak mereka nggak buru-buru menyelesaikan ini gitu. Nah, jadi menurut saya sekarang apa yang diminta oleh Iran kemarin, yaitu merupakan yang namanya itu reciprocal de-escalation atau namanya deeskalasi reciprocal. Jadi Iran mundur satu langkah, Amerika mundur satu langkah, Iran mundur satu langkah, Amerika mundur satu langkah. Ini bisa didapat dalam proses beberapa jam ini. Itu poinnya, Mbak. Kalau ini tidak didapat, tetap Trump itu sebenarnya mau kepada pendiriannya dari Trump administration, yaitu adalah kalian mundur 10 langkah, baru kami mau negosiasi. Iran tidak akan mau gitu loh. Dibungkus seperti apapun kesannya gitu ya sekarang ya. Ya, tetap kalau namanya esensinya Amerika meminta Iran mundur 10 langkah, compliance dulu baru accommodation gitu ya. Turut-nurut dulu sama kami baru kami akomodir. Iran tidak akan mau. Bacaan saya seperti itu. Tetapi kalau misalnya satu persatu, Iran misalnya minta compliance, tolong akomodasi kami dulu, baru kami akan comply. Itu juga Amerika tidak mau kalau seperti itu. Jadi harus ada moderasi dari kedua belah pihak. Nah, kalau Iran pun ngotot punya senjata nuklir, memang ini harus diselesaikan dalam perang dunia, Mbak. Karena kepemilikan senjata nuklir dari 5 menjadi 9 itu dilepas dari efek perang dunia kedua yang ditutup tahun 68. Bahwa sejak tahun 68 tidak ada yang boleh lagi negara dimanapun mempunyai senjata nuklir, kan gitu kan? Karena ada NPT, Non-Nuclear Proliferation Treaty. Tapi Iran kan menantang menjadi late challenger, mau punya nuklir. Nah, ini nggak bisa gitu. Kalau Iran minta begitu, itu sama saja Iran melawan sistem dunia. Walaupun Iran memang mau menjadi revisionis untuk mengkoreksi superpower Amerika yang pasti tidak mungkin sempurna, ya. Karena superpower itu juga manusia biasa, bisa salah dan superpower itu tidak ada yang abadi kan gitu, Mbak. Tapi kalau terus memaksa, ini akan menimbulkan yang namanya balancing coalition yang akan melawan. Seperti akhirnya Arab Saudi, Mesir, Turki minta nuklir semua nanti. Ya akhirnya Indonesia apa? Ya perang dunia. Perang dunia aja nanti setelah perang dunia ketiga, diatur lagi order dunia ini gitu loh. Misalnya China bersama dengan Rusia membackup Iran, melawan Amerika, yang di-backup oleh Israel dan Gulf Country Council gitu, sama Eropa. Sementara negara lain seperti kita, Indo-Pacific Command, Indonesia yang merupakan sentral di Indo-Pasifik, ini wilayah Indo-Pasifik, ya, harus hati-hati sehingga kita tidak terjebak. Kita harus menerapkan strategi otonomi, otonomi strategis, supaya kita bisa mempunyai akses yang sama terhadap semua aktor yang bertikai. Itu tidak mudah memang, Mbak. Dibutuhkan fleksibilitas, adaptivitas, dan kesiapan berubah untuk menghadapi semua kontingensi. Karena Trump itu memang orangnya kuantum gitu loh. Kuantum itu tahu kan, Mbak. Jadi dia tidak akan bisa ditebak intensi dan capability-nya. Sehingga orang yang berhadapan dengan Trump harus mengambil semua posisi. Semua tuh mungkin gitu loh. Itu poinnya gitu. Dan akhirnya Mbak baru tahu bahwa doktrin coherence arsitektur yang diterapkan oleh Trump itu yang memaksa lawan, akhirnya bisa memaksa semua aktor negara dan aktor non-negara di dunia untuk membayar harga dari perang ini, Mbak. Ya, kalau kita dari APBN, harga minyak, logistik, dan bahkan nilai rupiah bisa tertekan gara-gara ini gitu. Jadi itu ya, dia persepsi saya. Jadi Iran masih membangun kepercayaan terhadap Amerika dalam proses ini. Amerika secara esensial bagaimana? Gitu loh, apakah benar-benar mau menerapkan reciprocal de-escalation satu mundur atau tidak? Itu esensinya, Mbak. Kalau tidak, pasti mereka tidak akan mau gitu. Secara fundamental isunya tidak ketemu, cara bernegosiasi juga nggak ketemu kan gitu ya, Mbak. Poinnya kan? Itu yang penting gitu. Oke, Pak Wibawanto, ini saya ingin mengutip sikap dari Perdana Menteri Pakistan yang memang sebelumnya ditunjuk sebagai tokoh kunci ya dalam putaran awal pembicaraan yang sebelumnya dilakukan di Islamabad di bulan lalu, yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau dia optimis terhadap prospek kesepakatan yang kali ini, tapi kalau dari pernyataan Anda tadi sepertinya peluang tercapai kesepakatan masih cukup kecil ya, atau Anda melihat ada sedikit harapan untuk sampai ke gencatan senjata secara permanen?
Gini, dari awal, saya sudah bilang dari awal ya, Pakistan itu tidak mempunyai power sedikit pun untuk menentukan outcome, Mbak. Itu poinnya. Ya. Jadi yang bisa menentukan outcome ini hanya White House sendiri dan Teheran. Dan Anda harus tahu, makanya kritik mengatakan semakin Iran ditekan, semakin mereka melawan. Kenapa? Karena IRGC itu denyut nadinya, jantungnya itu dari konflik. Gitu. Karena kalau tidak ada konflik, tidak ada tekanan eksternal, mereka kehilangan relevansi geopolitik, ideologi, ekonomi, dan bisnis. Gitu loh. Nah, justru semakin ditekan, semakin mereka mendapatkan legitimasi di dalam. Nah, yang kedua, Pakistan ini ya minor power yang kebetulan punya nuklir dan tetangganya Iran, gitu. Dan Pakistan ini bisa dibilang sudah dekat sekali dengan Cina hubungannya, baik secara ekonomi dan militer, karena pangkalan di wilayah Gwadar itu di Pakistan sudah menjadi pangkalan angkatan lautnya Cina gitu loh. Jadi tapi masih mempunyai hubungan dengan Amerika. Makanya Cina di balik ini tidak bisa lepas dari persaingan great power competition antara Amerika melawan Cina sebagai pemegang GDP nomor 2 di dunia. Itu poinnya. Gitu loh. Ini interaksi yang berat gitu loh. Jadi tidak ada masalah fundamental yang selesai. Ini ada strategic pause, apalagi proposal yang dari Washington itu mengatakan 30 hari kami review lagi. Betul kan, Mbak? Dan Amerika itu biasa, ya namanya Presiden Amerika, atau kalau di Amerika saya hafal benar ini, itu menghindari yang namanya war power resolutions gitu, atau authorization use of armed forces yang dikeluarkan oleh Kongres. Karena sejarah membuktikan, walaupun tanpa approval Kongres, Presiden Amerika tetap punya justifikasi untuk melakukan operasi militer. Itu dilakukan oleh Ronald Reagan tahun 88-4 di Lebanon, dilakukan oleh Clinton di Kosovo, di Serbia, bahkan waktu itu ada peluru nyasar ke kedutaan Cina di Yugoslavia waktu itu, dan juga yang ketiga, yaitu Obama di tahun 2011, waktu konflik di Libya. Mereka semua tidak dapat persetujuan Kongres, Mbak. Gitu loh. Itu hal yang biasa, gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh Kongres itu, bukan mengeksekusi war power resolution, tapi sebenarnya mereka bersatu, upper house dan lower house, mengumpulkan 2/3 suara, dan apa? Memotong dana, udah itu aja. Gitu loh. Jadi selama itu belum ada, selalu benar. Makanya dibilang kami berhentikan Epic Fury, kami lanjutkan dengan operasi militer lain. Dan yang namanya Project Freedom ini adalah pintu untuk apa? Kembali lagi kepada eskalasi Dayton, jenis operasi yang digunakan Dayton 79, apa itu, Mbak? Yang saya berkali-kali katakan, kembali kepada Special Operation and Low Intensity Conflict, ditambah dengan yang namanya coercive diplomasi yang sangat challenging. Kenapa? Karena high intensity conflict dari 28 Februari terbukti belum bisa mencapai sasaran politik yang diharapkan oleh Washington. Kan gitu ya, Mbak ya? Itu poinnya kan? Nah, akhirnya Trump harus kembali kepada pendekatan presiden Amerika sebelumnya. Dan Trump, percaya sama saya, akan mengejar strategi objektifnya dimanapun yang dia sudah canangkan pada tahun 2028 sebelum dia turun sebagai presiden. Termasuk untuk urusan Iran, Mbak. Jadi ini belum selesai gitu loh. Nah, ini belum selesai. Ini hanya strategic pause gitu, Mbak. Mau diselesaikan dengan moderasi atau perang dunia, itu aja. Terakhir Pak Wibawanto, kalau dari penjelasan Anda sepertinya situasi ini masih cukup kompleks begitu ya. Kita berandai-andai kalau kesepakatan AS Iran gagal tercapai, menurut Anda skenario geopolitik apa yang paling mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan atau dalam jangka pendek? Dalam jangka pendek pasti akan ada yang namanya special operation and low-intensity conflicts di wilayah Iran, itu poinnya. Yang pertama ya, akan ada konflik di Hormuz. Karena operasi pengamanan global commerce, jalur global commerce yang dilakukan oleh US Navy ini juga berpotensi memunculkan perlawanan secara asimetris dari Iran yang menguasai aspek-aspek asimetris seperti drone, ranjau laut, ya, serangan cyber, ya, dan kapal cepat dan lain-lain gitu. Itu poin satu. Poin dua, Amerika itu pasti sekarang juga sedang melakukan yang namanya operasi khusus. Ya. Ingat dulu tahun 52, Mossadegh diturunkan oleh MI6 dan CIA. Tidak berhasil. Dicoba lagi tahun 53 ya, Mbak ya. Ingat ya, dan berhasil gitu. Dan ini juga begitu. Jadi upaya tahun 2026 ini belum berhasil, Presiden Trump juga menunjukkan kemungkinan nggak berhenti gitu loh. Bahwa upaya moderasi untuk mengubah apa tujuannya? Orientasi geopolitik Iran itu akan dilakukan tetap sampai tahun 2028. Caranya apa? Ya operasi khusus. Tahunya dari mana? Silahkan tanya United States Special Operations Command dan CIA Special Executive Division gitu loh. Itu poinnya tuh. Oh ya, Mbak ya. Nah, jadi itu tetap dijalankan gitu operasi itu. Dan kalau tidak bisa terkontrol, ya harus perang dunia. Diselesaikan dengan perang dunia. Gitu. Karena sekarang kenapa belum perang? Ya, pertama Tuhan belum izinkan. Ya, tapi secara manusia kita bisa jelaskan masih ada kekuatan nuklir yang menahan diri. Yang kedua, masih ada pendekatan liberalisme. Artinya apa? Kita masih saling membutuhkan. Amerika dan Cina juga saling membutuhkan dalam hal ekonomi kan, Mbak? Kan gitu.
ya. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan-pendekatan sifatnya institusionalisme, ya. Ada badan-badan internasional yang masih berusaha untuk mencegah, ya. Yang keempat itu adalah upaya konstruktivisme, artinya tetap harus ada, tetap masih ada orang-orang yang berusaha menyadarkan satu sama lain untuk kita itu menahan diri, ya, atau self restraint, sehingga terbentuk yang namanya interest jangka pendek saat ini minimum yang sama, yaitu bagaimana mencapai deeskalasi dan mencegah konflik berkembang. Nah, itu peran Indonesia di situ kemampuannya, karena kita mengerti kekuatan nuklir. Nah, itu tugasnya kedutaan besar di Washington DC itu sebenarnya, saya berkali-kali bicara. Harus bisa meyakinkan ring satunya Presiden Trump sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar bahwa pendekatan itu harus bisa dimoderasi, baik Iran memoderasi dan juga Presiden Trump memoderasi gitu loh, Mbak. Itu poinnya tuh, ya. Karena kalau dua-duanya ngotot pada posisi maksimal, sebenarnya nggak ada yang menang dari keduanya. Baik. Dan manusia itu menjadi korban nanti. Oke, kita akan menunggu seperti apa dinamika dari konflik di Timur Tengah ini dan apakah masih ada harapan untuk gencatan senjata secara permanen, meskipun harapannya masih kecil ya dengan situasi seperti ini. Terima kasih telah bergabung dan memberikan informasi kepada kami, Pak Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Terima kasih.